Okay, good afternoon. Today we will have review on the simple past tense. Ya. Kalau saya sebut bahasa Indonesianya, ada menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ya. Tadi pagi saya melihat kamu. Jangan Google Translate. Sebisanya aja. Sebisanya aja. Kan ini belum tes. Nanti tesnya pertemuan ke-7 ya. Tadi pagi saya bertemu. Bertemu tuh apa ya, Miss ya? Kok bertemu? Melihat. Melihat. Tadi pagi saya melihat kamu. Tadi pagi apa? Tahu bahasa Inggrisnya tadi pagi? This Ayo. morning, Miss. This morning. Saya? I Melihat? see you. Ya, kira-kira ada kekeliruan nggak di situ? Kan kalau simple past harus kata kerja keberapa? Di kalimat positif harus kata kerja ke-1 atau kedua? Kedua, Miss. Kedua. Kedua ya. Jadi berapa kali saya menjelaskan tentang the simple past tense di kelas ini secara langsung? 1 kali ya? 1 kali atau belum pernah? Yes, Miss. 1 kali. Tapi udah lupa ya. Padahal udah diminta nonton video juga udah pada nonton ya. Lupa ya. Jadi kalau bilang saya melihat kamu tadi pagi, jangan I see you tapi I saw you ya. I saw you. Yes, Kalau Miss. mau mengatakan tadi pagi saya tidak melihat kamu, gimana? Saya tidak melihat kamu tadi pagi. I does not. Kita belum pernah belajar does not loh. Kita belum pernah belajar does not loh. Ini Alia belajar sama dosen yang lain ini. Itu rajin Miss, aku belajar ke sana ke sini. Padahal Ibu belum pernah ngajarkan does not ya. Saya tidak melihat kamu. Wah, ini mah bukan review, ini harus mengulang pelajarannya ini. Aduh, what happened? Kenapa? Aku pada lupa. Kalau mau bilang tidak, untuk simple past kan pakai didn't. Kok lupa ya? Aduh, gimana ini? Tadi pagi saya tidak melihat kamu ya. Saya tidak melihat kamu tadi pagi. I did not atau I didn't see you atau I didn't saw you. See you. Perempuan. Yeah, I didn't see you. Kalau kalimatnya negatif harus ke kata kerja pertama. Karena udah ada didn't yang menunjukkan itu terjadi di masa lalu. Jadi jangan mengatakan I didn't saw you this morning, tapi I didn't see you this morning. Ya, karena itu kalimat negatif. Ya. Kalau kalimat tanya juga begitu, karena dalam kalimat tanya juga ada did-nya ya. Apakah saya melihat kamu tadi pagi? Apakah saya melihat kamu ya tadi pagi ya? Did I see you atau did I saw you this morning? Did I see you atau did I saw you this morning? Did I see you atau did I saw you? Did I see you? Ya.
Did I see you? Karena ada did. Did itu udah indikator terjadi di masa lalu. Makanya menggunakan kata kerja pertama. Oleh sebab itu dalam kalimat positif, kalau dalam kalimat positif nggak ada did dalam kalimat positif. Tadi pagi saya lihat dia, itu kan nggak ada kata tidak, ya. Jadi nggak ada indikatornya, maka kata kerjanya harus di kata kerja kedua, ya. This morning I saw you. I didn't see them, ya. This morning, but I saw you. Ibu akan bagikan ke grup chat kita daftar kata kerja yang sering digunakan. Oke. Dan juga untuk pelajaran hari ini. Wah, Ibu juga agak ini nih, grogi nih. Apakah bisa dilanjutkan kalau belum paham ya? Nanti kita kalau nggak lanjut-lanjut gimana dong? Pelajarannya nggak bertambah-bertambah. Oke, coba dicek di situ ada common irregular verb. Jadi ini kata-kata kerja yang tidak beraturan, yang umum, yang sering dipakai. Ya. Kalau kata kerja yang beraturan tidak ditampilkan karena itu gampang banget. Kata kerja tidak, kalau kata kerja beraturan itu tinggal tambah ed aja biasanya di belakang kata, makanya nggak diletakkan di sini. Ya. Oke, tadi saya mengatakan sambil di itu nggak kelihatan ya. Soalnya saya pakai ini background. Maybe I shouldn't have any background. Oke. Nah, kalau ini sambil dibuka yang common irregular verb sambil dibuka ya. Yang kata kerja tidak beraturan yang biasa dipakai. Nah, kan saya see itu kata kerja pertama, kata kerja keduanya saw, ya kata kerja ketiganya seen. Itu ada di nomor 67. Coba dicek. Itu ada nomor-nomornya ya, nomor 67. Ya. Nomor 67 see, saw, SAW, kemudian seen ya, seen, SEEN. Ya. Jadi kalau mau bilang tadi pagi ibu saya melihat kamu. Tadi pagi ibu saya melihat kamu loh. This morning my mom saw you. Karena itu udah terjadi ya, udah lewat. Tapi bapak saya tadi pagi, tapi bapak saya tidak melihat kamu. But my dad didn't see you. Didn't see you atau didn't saw you? Didn't see you. Didn't see you. Karena kata kerja pertama udah ada did-nya, karena sudah ada did-nya. Didn't see. Ya. Apakah ayah saya melihat kamu ya tadi pagi? Did my father atau did my dad see you this morning? Did my dad see you this morning? Gitu. Nah, coba pilih satu kata kerja yang ada di sini yang kalian suka. Contohnya apa yang kalian suka? Nomor berapa? Yang saya suka yang nomor 30, Miss. Sorry, Miss, picture-nya belum ada. Oh, kok belum ada? How come? Ya, yang itu. Yang Apa Ibu salah ngasihkan ya? Tapi udah kok. Ini kelas ARS 21 kan? Iya. Yang common irregular verb bukan? Ada di tengah, saya. Belum ya? This one. Mungkin ini. Itu loh yang di tengah-tengah. This one. Udah kelihatan, Anggis, lihat. Ini. Kan ada 3 tuh Ibu kirim. Ini kelas ARS 21A bukan?
Iya, teman-temannya udah lihat kan? Yes. Berarti Anggis itu internetnya, Gis, atau ini memori, Gis. Mungkin. Ya, Anggis masih bingung aja, dia belum ketemu. Aduh, coba dikirim ke Anggis tuh biar dia jangan bingung. Nomor 30 itu apa kata kerjanya? Makan. Iya, makan. Emang Anggis lagi ini kayaknya internetnya agak kurang mendukung ya. Jadi makan itu kata kerja pertamanya apa? Eat. Kata kerja keduanya? Eat. Kata kerja ketiganya? Eaten ya, eaten atau eaten ya. Jadi kata kerja pertamanya eat, keduanya ate, bukan at ya. Kalau at kan nanti a sama t, at my house, at his house, at the restaurant, at ya. Tapi ate. Jadi ada i-nya, ate ya. Ate. Beda ya. Nah, kalau misalnya last night, tadi malam last night. Tadi malam kamu makan ketoprak bersama dengan saya. Tadi malam kamu makan ketoprak. Gimana bahasa Inggrisnya? Last night you eat ketoprak Bersama dengan with saya. me. Ada yang keliru nggak? Ayo. Iya, harusnya apa? Last night. Verb 2. Last night you. Last night you eat ketoprak apa? Ate ketoprak. Ate ketoprak Ate ketoprak with me. with Ya. me. Oh. Mereka tidak makan ketoprak bersama dengan saya tadi malam. Ya. Mereka tidak makan ketoprak. Apa? They didn't not Didn't, eat. udah didn't not. Did not dong. Kalau didn't itu udah did not. Sorry. They didn't Eat eat ketoprak with me. ketoprak with me last night. Ya, they didn't eat ketoprak with me last night. Apakah dia makan ketoprak sama saya tadi malamnya? Apakahnya itu bahasa Inggrisnya apa, Miss? Apakah? Did. Itu bisa menjadi apakah kalau di depan kata tanya. Bu, apakah? Cuma did aja yang artinya apakah? Enggak, banyak banget kata-kata dalam bahasa Inggris yang kalau di depan kata tanya itu artinya apakah. Did, does, do, semua to be, am, is, are, was, were, itu kalau di depan itu artinya apakah. Terus ada satu lagi what. What itu juga bisa berarti apakah atau apa. Ya, apa. Ya. Jadi yang di depan kata tanya artinya apakah tuh banyak. Ada berapa tuh tadi? Did, do, does, am, is, are, was, were, what. Ya. Could, apakah kamu bisa? Could you, apakah kamu bisa? Could juga bisa, ya. Would juga bisa. Jadi banyak, ya. Tapi kalau kita nanya begini, apakah tadi malam kamu makan ketoprak sama saya ya? Saya lupa, perasaan kok uang saya jadi berkurang ini, apa saya bayarin kamu ya? Apakah tadi malam saya makan ketoprak sama kamu ya? Apakah tadi malam ya? Did, apakah saya makan ketoprak dengan kamu? Did I eat ketoprak with you last night ya? Did I eat? Bukan did I ate. Ya. Did I eat ketoprak with you last night? No. I didn't eat ketoprak with you last night. I ate ketoprak with somebody else, ya.
Gampang kan simple past tense? Susah, gampang. Satu lagi. Coba cari kata kerja yang disukai dari daftar itu. Anggis sudah lihat, Anggis? Kata kerjanya udah. Ya. Apa yang kalian paling suka selain makan dan minum kata kerjanya? Tentang puasa. Buy mungkin Miss. Hah? Buy. Nah, Beli. buy membeli ya. Buy membeli ya. Nah, membeli itu kan bahasa Inggrisnya kata kerja pertamanya buy. Kata kerja keduanya itu tulisannya belibet banget, boget. Tapi itu dibacanya cuman gini aja, but. Seperti tetapi. Tetapi kan but, ya. Itu dibacanya but. Jadi BOUGHT itu lupain aja tuh semua huruf-hurufnya. Sing. Cuman 3 huruf BAT dibacanya tuh but, ya. Dibacanya apa? But. But. Ya, but, ya. Sekarang gini. Ingat dibacanya but. Kalau minggu yang lalu kan last week. Minggu yang lalu last week, ya. Ibu membelikan saya sebuah tas minggu lalu. Ibu, minggu lalunya ntar aja nggak usah diinget-inget. Ibu membelikan saya sebuah tas. My mother But Bake bake with for Yes. me. Yes. Hah? My mother atau my mom atau my mommy, my mom, ya my mother, but me. Miss kalau my mom, but I boleh gak? Jangan. Kalau I di belakang jadinya me. Kalau I di belakang jadinya me, ya. My mom bought me a bag last week. Ayah saya tidak membelikan saya tas. My father didn't buy a my bag. dad I mean, didn't me a bag buy last me week. bag. Didn't buy me a bag last week. Last week. Didn't buy, ya jangan didn't but, enggak, ya. Who, siapa yang membelikan kamu tas minggu yang lalu? My Siapa mother. yang membelikan kamu? Who Who buy apa did? but? Buy apa but? Siapa yang membelikan kamu Buy. tas minggu yang lalu? Siapa yang membelikan? Who? Buy. Hi. Enggak, itu kan kalimatnya, ya itu memang kalimat tanya, tapi kan nggak ada did-nya di situ ya. Who bought you a new bag last week? My mom bought me a new bag last week. Kalau ada did, baru itu jadi kata kerja pertama. Kalau nggak ada did, itu kata kerjanya kedua. Ya, itu karena did itu kayak indikator. Oh, berarti itu terjadinya di masa lalu kalau ada did, ya. Oke. Kayak misalnya gini. Baru saja. Baru saja itu bahasa Inggrisnya just now. Just now itu artinya baru saja. Dia datang. Datang itu kata kerja pertamanya come. Kata kerja keduanya apa? Came, tulisannya C-A-M-E, dibacanya came. Kata kerja ketiganya come lagi, C-O-M-E, come. Kata kerja keduanya adalah came, tulisannya C-A-M-E, dibacanya came. Dia datang ke rumah saya baru saja. Dianya perempuan. Dia baru saja datang ke rumah saya. Dia baru saja datang. Baru saja itu just now. Begini. Just Ya. now. Yes. My Datang. house. Datang.
Come. She came. Kok come? Came. Ya, came. Bukan come. Bukan COME. Kan kalimat positif. Oh, lupa tuh. Kalimat positif kayak kata kerja kedua. Ayo, coba kita lihat di teks di daftar lagi. Kita lihat kata kerja ke-16. Mas Enggar. Satu-satu sekarang. Mas Enggar, lihat kata kerja ke-16. Kamu mematahkan hatiku kemarin. Kamu broke your heart. Oh, you kamu broke my mematahkan hatiku. You You felt. broke my heart yesterday. Yes, you broke my heart yesterday. You felt. Saya tidak mematahkan hatimu kemarin. I didn't break your heart yesterday. Apakah saya mematahkan hatimu? Did I break your heart? Very good. Dah sip. Mbak Anggis berarti. Mbak Anggis, lihat yang yang ini yang 29. Wah, hilang Mbak Anggis. Mbak Anggis. Hilang. Oh, itu ada Mbak Anggis. 29 Mbak Anggis. Apa itu? Drive. Drive jadi drove ya. Drive through. Ayah saya mengendarai mobilnya. Mobilnya his car. Ayah saya mengendarai mobilnya tadi pagi. My father drove car to morning. This Last morning. morning. Yeah, this morning. My father drove his car this morning. Ayah saya tidak mengendarai motorcycle. My father didn't motorcycle. Ayah saya tidak mengendarai motorcycle. My father didn't drive motorcycle. Very good. Apakah ayah saya mengendarai motorcycle? Wah, pakai what word? Did. Oh, did my drive? father Did my father drive motorcycle? motorcycle? Yes, very good. Kalau apakah itu did ya? Kalau mau nanya kegiatan yang udah lewat, misalnya, apakah kamu tidur di sini? Apakah kamu tidur di sini tadi malam? Did you sleep here last night? Did you sleep here last night? Jadi jangan pakai what, ya jangan pakai what. Kalau what itu mah kayak gini. Apa namanya orang nginep 3 hari nggak pulang-pulang? Nah itu baru pakai what. What is it called? Kayak gitu ya. Apa yang kayak gitu-gitu. Noun ya, apa ya? Kalimat bertanya. Sekarang Mbak Nuril, apa kata kerja yang paling kamu sukai di situ, Mbak Nuril? Drink. Drink. Oke. Kamu minum susu tadi pagi. You drank milk this morning. Very good. Kamu tidak minum teh tadi pagi. You didn't drink tea this morning. Apakah kamu minum kopi tadi pagi?
Did you drink coffee this morning? Very good. Did you drink coffee this morning? Atau did you drink a cup of coffee? A cup of coffee. A cup of coffee. Jadi a cup of coffee. Kalau mau pakai jangan a coffee, tapi a cup, segelas. A cup of coffee. A cup of coffee. Atau did you drink coffee? Nggak usah pakai langsung coffee aja. Ya. Very good. Thank you. Yes. Nadia, kata Mbak Anggis gini, curang Nuril mah kata kerjanya boleh milih sendiri. Yeah. Ayo Mbak Nadia, apa kata kerja yang disukai dari baris itu? Kumis. Mbak Nadia ini ada nggak nih? Oh, ada kok. Lagi mikir Mbak Nadia. Kok. Apa kira-kira kata kerja yang disukai? Kok. Hah? Call? Kok. Cut? Kok. Yang mana? Nomor berapa, guys? Number. Yes, number what? 47. 47, very good. Number 47. Oh, go. Gampang itu Mbak Nadia. Kamu pergi ke rumah Mas Enggar tadi malam. You went Enggar's home last night. Ya, you went to Mr. Enggar's house last night. Kamu tidak pergi ke rumahku tadi malam. Kamu tidak pergi ke rumahku tadi malam. You didn't go my house last night. You didn't go to my house last night. Apakah kamu pergi ke rumah Anggis tadi malam? Did you go to Anggis house last night? Yes, did you go to Anggis house last night? Ya. Jadi kalau did itu ada kata kerja pertama pasti ya. Oke, ini yang lainnya mungkin masih repot jadi Bu nggak ini karena waktu juga ya. Ada satu lagi dalam simple past tense ada kalimat yang seperti tadi yang ada kata kerjanya, tapi ada juga kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Kok kalimat nggak ada kata kerjanya? Iya, jadi kalimat itu adanya kata sifat di dalam kalimat itu. Lihat deretan kata sifat yang udah Ibu kirim. Kata sifat 150 most common adjective yang paling bawah ya. Ini adalah kata-kata sifat. Ya. Kata-kata sifat ini penggunaannya gimana, Bu? Jadi gini, misalnya tadi pagi dia sedih. Tadi pagi dia sedih. Bu, sedih itu kata kerja keduanya apa? Nggak ada. Sedih itu kata sifat. Kalau kata sifat, nggak ada kata kerja satu, kedua, ketiga. Semuanya satu bentuk. Ya sad. Terus mau dalam bentuk simple present, simple future, semuanya dia sad. Namanya sedih itu sad. Ya, unhappy. Ya. Tadi pagi dia sedih. This morning, she atau he, dia ya. Dia itu bisa she, bisa he, bisa it. This morning, she was sad. Pakai to be. Yang dimainkan itu ada to be. Dimasukkan di situ was. She was sad. Bu, kalau tadi pagi yang sedih saya gimana, Bu? Ya pakai was juga. This morning, I was sad. Bu, kalau yang sedih kamu, this morning you were sad. Kalau kamu, you were sad. Kalau mereka, they were sad. Kami sedih gimana, Bu? We were sad. Jadi, I was sad, she was sad, he was sad, it was sad,
You were sad, they were sad, we were sad. Ya. Jadi I ini biasanya ikutnya sama Ayu Dewi. Kalau kali ini You Dewi sendiri, I ikutnya she, it. Ya. Bu, kalau misalnya tahun yang lalu aku bahagia. Ya, last year aku bahagia. I was sad atau I were sad? I was so happy. I was sad. Ya. Last year I was happy dong. Enggar gini enggak. Aduh, ketawa Sinyalnya, banget. Miss. Missnya apa? Enggak, saya selalu gitu ya kalau ngajar itu. Selalu salah ngomong. Nggak ngerti deh. Kenapa ya? Emang udah faktor U juga kali ya. Padahal direkam. Oh, cek aja rekaman saya. Pasti saya ada salah ngomong gitu. Oke, jadi kalau mau bilang, kok mati. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan, tahun yang lalu saya tidak sedih kok. Bentar ya. Kita mau mengatakan misalnya, tahun lalu, kenapa nih kamera saya? Tahun yang lalu saya tidak sedih. Oh my God, your meeting has been scheduled. Oh no, my battery is running low. One second. Ada yang bisa jawab? Tahun yang lalu saya sedih. Belajar loh. Tahun lalu saya tidak sedih. Apa? Last year, I not sad. Sure, I'm not. Last year, I wasn't sad. Nggak boleh. Kata kerja itu nggak nyampur sama kata sifat nggak nyampur sama didn't. Kamu tuh pakainya was dan were, to be was atau to be were. Karena yang tidak sedih itu saya, maka I was not sad. Ya. Kamu tidak sedih tahun yang lalu. You were not. You were not sad last year. Apakah kamu sedih ya tahun yang lalu ya? Kok tahun ini kamu gembira banget? Apakah kamu tahun yang lalu sedih? Were you sad last year? Were you sad last year? Was I sad last year? Balik, was I sad last year? Ya. Coba lihat di daftar itu kata-kata sifat mana yang paling kamu sukai. Tadi yang belum dapat panggilan Mbak Safety ya, yang belum Ibu panggil nih. Mbak Safety, di daftar itu mana yang paling kamu sukai kata sifatnya? Apa ya, gimana ya? Adorable. Adorable ya. Adorable tuh artinya Adorable. apa artinya? Lucu. Adorable tuh kayak lucu, imut, gemesin gitu lah, kayaknya cocoknya tuh diterapkannya ke bayi kayak gitu ya. Sekarang gini, adorable. Kelas ini masih mending kata sifat favoritnya adorable. Kelas yang lain mentang-mentang puasa, kemarin bilang apa kata sifat favorit kamu? Hungry. Hungry. Ya. Oke. Kamu dulu lucu. Maksudnya waktu kamu kecil ya. Kamu dulu lucu. Kamu dulu adorable. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu dulu lucu. You was adorable. You was apa you were adorable? You were. Iya, you were adorable. Ya. Saat kamu kecil. Saat itu when. Saat itu when. Saat kamu, when you
kecil. Kecil itu kan kata sifat. Kecil itu small, ya. When you were small atau when you was small. Were. Were small karena Small. you, ya. You were adorable when you were small, you know. I was adorable too when I was small. Tapi Nuril tidak adorable. But Nuril was not adorable when she was small. Nuril ketawa aja sih Nuril. Aduh. Siapa yang belum ditanya? Sorry, Miss. Coba Mas Enggar, kata sifat favorit satu lagi. Gampang banget, simple past tense tuh. Aduh, paling gampang. Perfect aja, Miss. Perfect. 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 Iya, ada lagunya tuh ya. Ed Sheeran. Ya. Ed Sheeran. Ya, Ibu sih cuma suka lagunya aja. Orangnya sih Ibu nggak tahu dia berprinsip apa ya. Lagunya enak ya. Perfect. Ya. Perfect. Dulu ada guru Ibu bilangnya perfect. Ya. Perfect. Ada yang bilang perfect. Perfect. Ada yang bilang perfect ya. Perfect. Perfect. T-nya harus dibaca di akhir. Karena ada T di akhir itu harus dibaca dalam bahasa Inggris perfect. Perfect. I ya, perfect. Kita dulu sempurna. Kita dulu sempurna. Sebelum ada dia, kita dulu sempurna. We were perfect Yes, before. ini perfect. Come. Ibu bilang perfect, dia bilang perfect. Enggar, perfect, 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 perfect. Perfect. Yes, we were perfect. Kita dulu sempurna ya. Sebelum kamu bertemu Nuril. Ayo, sebelum kamu bertemu Nuril. You were perfect before you meet Nuril. Met. Before you met Nuril. Yes, before you met Nuril. Ya, we were perfect before you met Nuril. Ya, when you saw Nuril, you fell in love with Nuril. So we were not perfect anymore. So we were not perfect anymore. Ya. Apakah dulu kita sempurna ya? Were we perfect? Yeah. Were we perfect? Yeah. Were you perfect? No, you and me, we both were not perfect. Kayaknya gampang banget ya, simple past tense ya. Kenapa dulu kita sempurna sih? Why were we perfect? Why were we perfect? I don't know. I guess we were just very what is that? Compatible with each other. Yeah, we like each other. Yeah, we were perfect. Gimana simple past tense? Udah pada paham kan? Udah paham belum? Udahlah sedikit banyak paham ya. Kita mau maju. Ya Allah, Miss. Jangan mengeluh, yang capek itu saya. Kalian cuma dengerin aja yang ngomongkan saya. Ya. Kita akan maju ke tenses yang ada di dalam. Jangan lihat grup chat, nanti malah bingung. Jangan lihat grup chat. Kita bahas nama tensesnya adalah the present perfect tense ya. Tapi bahasa gampangnya adalah cara mengatakan, cara ngomong. Sudah dan cara ngomong belum. Kalau sudah ini bisa juga dalam kata-kata kita adalah telah atau udah atau apa lagi?
Sampun, kata Mas Enggar. Bukan, itu mah bahasa Jawa ya. Cara mengatakan sudah dan belum dalam bahasa Inggris, caranya gimana? Gampang banget. Ya. Pakai kata kerja ke, pilih 1, 2, apa 3? 3. 3, ya. Pinter Nuril. Nuril sudah paham. Apa bahasa Inggrisnya? Nuril sudah paham. Nuril sudah paham atau sudah mengerti atau sudah memahami. Nuril already. Nuril already. Memahaminya lupa, Bu. Memahaminya lupa. Ya udah, Nuril already memahami. Ntar kata orang bule, what? Nuril already memahami. Mama what? Mama. Memahami. Ya, boleh pakai already untuk menyangatkan arti sudah. Tapi already itu boleh juga diletakkan Nuril, yaitu sesudah rumusnya adalah pakai rumus deh ya, sesudah has. Ya. Nuril has already. Jadi already ini nggak harus ada sih. Nggak harus ada. Jadi kita gini aja, hapus aja dulu already-nya. Already itu untuk yang udah keren-keren kayak kamu gitu ya, tapi ini kita pura-puranya belum bisa ya. Nuril has, memahaminya kata kerja ketiga. Kata kerja pertama dari memahami apa? Memahami, mengerti, paham. Paham? Understood. Yes. Understand kata kerja pertama. Understood. Kata kerja kedua. Understood. Kata kerja ketiga. Kedua dan ketiga sama bentuknya. Tapi kita di sini mengambil yang ini. Ya, ini adalah kata kerja ketiganya. Ya, kedua kali Miss kok mirip, bukan, maksudnya ketiga. Ya. Nuril has understood. Nuril udah paham. Nggak boleh. Nuril has understand, Miss. Kata kerja pertama nggak boleh. Nuril has understood. Kalau yang sudah pahamnya itu saya gimana nih? Saya sudah paham. Oh, saya sudah paham nih maksud tujuan kamu ke sini nih. Mau pinjam uang. Saya tahu, saya sudah paham maksud kamu. I has apa have? Have. Iya, I have. Jadi tergantung subjek. Mau bilang sudah itu bisa have, bisa has, tergantung subjeknya. Kalau saya sudah, I have. Kamu sudah, you have. Ya. Saya sudah, I have. Kamu sudah, you have. Kami sudah, we have. Mereka sudah, they have. Nah, I ini kembali ngegeng dengan Ayu Dewi. Kembali ngegeng. Kalau tadi simple past tense-nya, I ngegengnya sama she, it ya. Kalau she, dia sudah paham, dia sudah she has, he has, it has. Nuril has. Karena Nuril itu kata gantinya adalah she. Jadi Nuril ini has. Kalau Nuril and Enggar, has apa have? Has. Have. Barengan. Kan dua orang. Yang satu orang kecuali I. Yang satu orang she, he, is, has. Nuril and Enggar have. Nuril and Enggar sudah. Jangan sudahlah, nanti ya kan belum. Belum ya. Kita belajar sudah dulu. Saya sudah memahami, I have understood. Mereka sudah memahami. Bahasa Inggrisnya apa? They have understood. They have understood. Mereka belum
memahami. Mereka belum apa, They Miss? haven't Tinggal Haven't. tambahin not aja. Haven't. Ya. Kalau sudah kan have sama has. Saya sudah, I have, you have. Ini kan saya sudah. Kalau belum mah cuman gini doang. Saya belum, I haven't. Kamu belum, You have. you haven't. Haven't. Mereka belum, We haven't. they haven't. Ya. They have. They haven't. Haven't harus T-nya dibaca. Nggak boleh haven't. Karena kalau haven't artinya apa? Surga. Surga, Miss. Nah, iya. Jadi jangan bilang haven't, jangan bilang gini haven't. I haven't. Nah, enak aja kan ada T. T dalam bahasa Inggris harus dibaca apalagi kalau itu di akhir. Ya. Jadi kamu belum, you haven't. Kamu belum paham. Kamu belum paham ya? Kamu belum memahami. Bahasa Inggrisnya apa? Kamu belum paham ya? Kamu belum paham. You haven't You haven't understood. Ya, you haven't understood. Kamu belum paham tentang hal ini. You haven't understood about this. Saya sudah paham tentang hal itu. Saya sudah paham tentang hal itu. I have understood about that. I have understood about that. Ya. Kamu, jangan-jangan paham-paham terus. Cari sekarang di daftar kata kerja, kata kerja ketiga favorit kamu. Apa, Miss Nuril? Apa? Stuck. Hah? Stuck. Number? 79. Yeah, 79. 79. Stick, stuck. Stuck ya. Jadi kata kerja ketiganya stuck. Stuck ya. Kita sudah. Maksud Ibu tuh mau ngomongnya stuck together ya. Tadi lo Ibu cari contoh kalimatnya. Aduh apa ya, stuck. Saya sudah. Stuck itu artinya apa ya? Stuck itu kayak nggak bisa kemana-mana ya. Stuck, udah tahu lah artinya stuck ya. Udah, jangan kata kerja itu apa nggak enak banget. Saya sudah stuck dengan kamu. Kan gak enak. Coba apa artinya bahasa Inggrisnya? Saya sudah stuck dengan kamu. I'm stuck with you. I have stuck on you. I have stuck on you. Yeah. I cannot go anywhere. I have stuck on you. Yeah. Satu lagi, have sama has itu bisa disingkat. Ya. Saya sudah itu bisa disingkat jadi I've. Ya, I've. Misalnya saya sudah memahami, I've understood. Ya, I've understood. Kebiasaannya kayak gini, ya. Atau you've understood. Dan lain-lain, ya.
Kalau she has itu disingkat jadi she is. She is understood. Miss, kalau she, s bukannya jadi she is, nanti Miss beda. Kalau she is, itu depannya pasti bukan kata kerja ketiga. Misalnya she is my friend, itu kan she is. Kalau she has, depannya pasti kata kerja ketiga. Ya, misalnya she has come to me. Come itu kan kata kerja ketiga, berarti ini maksudnya she has come. Ya. Itu. She has understood. Jadi kalau orang bilang she's understood, dia sudah memahami. Ya. Kamu sudah mengajar kami selama setengah semester. Setengah semester apa, Miss? Nih, setengah semester, a half semester. Kamu sudah mengajar kami selama setengah semester. Apa bahasa Inggrisnya? Gimana? You have mengajar. Kami. Kalau kami di depan kan we, kami di belakang apa? Us. Us. Selama 4. Setengah semester? A half semester. Half. Ya. Jadi a half, L-nya jangan dibaca a half, bukan a half. A half, a half. Ayo belajar bahasa Inggris. A half semester. Ya, you have. Mengajar itu kata kerja pertamanya teach. Kata kerja keduanya taught. Taught. Ini susah ya, agak-agak susah. Karena kan harus plosif. A dan U kan dibacanya O. Ingat gak Ibu bilang? A dan U dibaca O. Jadi O, G-nya jangan dibaca. Langsung T. Taught. Taught. You have taught us. You've taught us. You've taught us. You've taught us. You've taught us for a half semester. Kamu belum mengajar kami selama 1 semester. Kamu belum mengajar kami selama 1 semester. You haven't. You have not taught us. You have not taught us for a half semester. Gampang. Karena apa? Kata kerjanya nggak berubah. Tuh kata kerjanya nggak berubah jadi kata kerja ke-1. Ya, gampangnya mengatakan sudah dan belum. Kata kerja ketiga tidak pernah berubah meskipun ada have, ada has. Tidak seperti tadi simple past. Kalau ada did, kata kerja ketakutan pindah ke 1. Oh ini enggak. Ya. Jadi kata kerja ketiga selalu dipakai. Apakah kamu sudah mengajar kami selama 1 semester ya? Have you taught us for 1 semester? Have you considered us as your students? Have you given the whole knowledge that you have for us? Jadi semuanya pakai kata kerja ketiga.
Nuril sudah memikirkan tentang hal itu. Apa bahasa Inggrisnya? Nuril sudah memikirkan tentang hal itu. Nuril has Nuril has apa have? Has. Nuril has memikirkan tentang hal itu. Nuril. Nuril has Berpikir dan memikirkan sama ya, apa tuh? think Kata kerja pertamanya think, kata kerja keduanya thought. Thought. Kata kerja ketiganya thought. Ini itu G-nya jangan dibaca, jadi itu dibaca cuma gini aja. Thought. Ya. Thought. Kalau tadi kan mengajarkan teach, jadi taught ya. Kalau ini thought. Aduh, susah banget sih, Miss. Enggak, gampang. Thought. Ya. I thought. Nuril has thought about it. Saya belum memikirkan tentang hal itu malahan, Miss. Saya belum memikirkan itu malah. Saya belum memikirkan itu loh. Saya belum memikirkan itu loh. Nuril udah mikirin. Nuril udah mikir. Saya belum memikirkan tentang hal itu. Saya belum memikirkan tentang hal itu. Saya belum memikirkan tentang hal itu. I haven't thought about it. Haven't thought about it. Saya belum memikirkan tentang hal itu. Have I thought about it? I don't think so. I haven't thought about it. You haven't thought about it. She probably has thought about it. But I don't think we have thought about it. We haven't thought about it. Ini baru setengah sih ya. Jadi ini kan kalimatnya ada kata kerjanya nih, ya. Gimana dengan kalimat yang nggak ada kata kerjanya, yaitu adanya kata sifat. Kalian udah pada capek ya pasti ya. Aduh, kasihan. Dikit lagi ya, dikit lagi. Mengatakan sudah dan belum, kalau sesudahnya itu adalah bukan kata kerja, yaitu kata sifat, maka kita harus letakkan to be, bukan was were, tapi to be-nya adalah been. To be ketiga, yaitu been. Ini kan kata kerja ketiga tadi dipakai dalam kalimat yang ada kata kerjanya. Kalau kalimat nggak ada kata kerjanya dipakai, to be ketiga yaitu been. Tulisannya bukan bean, bean mah kacang atau been. Kayak gini. Contohnya kata sifatnya misalnya sedih. Mus orangnya sedih. Ya udah gembira. Saya sudah gembira selama 30 tahun. Saya sudah bahagia, bahagia. Saya sudah bahagia selama 30 tahun. Saya sudah bahagia selama 30 tahun. Mana Ibu bilang, saya sudah bahagia selama 3 hari. Kasihan juga ya. 30 tahun aja biar agak lama ya. Saya sudah, I have atau I has? I have. Bahagia. Apakah langsung I have happy? Nggak boleh. I have been happy. Have been happy for 30 years. Kamu belum bahagia selama 30 tahun. Kasihan.
Kamu belum bahagia loh selama 30 tahun. Kamu harus ingat. Kamu tuh belum bahagia selama 30 tahun. Saya aja umurnya baru 20, Miss. Kamu belum bahagia selama 30 tahun. Apa bahasa Inggrisnya? You haven't happy apa haven't been happy? haven't been happy. Haven't been happy. You haven't been happy for 30 years. Aku sudah lapar, Miss. Saya sudah lapar selama 1 jam, Miss. Saya sudah lapar selama 1 jam. Bahasa Inggrisnya apa? Saya sudah lapar selama 1 jam. I have I have been hungry Yes. For for 1 hour. Yeah, I have been One. hungry for 1 hour, for an hour. Yeah. I have been hungry for an hour atau 1 hour, boleh 1 hour. I have been hungry for 1 hour. Saya sudah haus dari tadi pagi, Miss. Saya sudah haus sejak tadi pagi. Sejak itu since. Tulisannya since, dibacanya since. Saya sudah haus dari tadi pagi. Apa bahasa Inggrisnya? I have I been have thirsty been thirsty morning. Since tadi pagi. This Since morning. since this morning. morning. I have been thirsty since this morning. I have been hungry for 1 hour. Ya iyalah, kasihan amat sih, Miss. Jadi kayak gitulah kurang lebih ya. Sudahkah saya merasa lapar sejak tadi pagi? Have I been hungry? Sudahkah saya lapar sejak tadi pagi? Have I been hungry this morning? I don't know. I don't remember. Jadi, Miss Already, di mana tempatnya Miss Already? Already itu untuk menyangatkan kayak gini. Aku paham maksud kamu. Terus tuh lagi marah ya, banget. Aku tuh udah paham banget maksud kamu. Jadi pakai already kalau ada kata banget ya. I have understood about your I have understood what you want already. Already itu di belakang. I have known about him already. Already itu di belakang untuk menyangatkan sudah banget. Dan kalau belum banget ada juga yet. Y-E-T ya, yet. Bukan nyet loh. Yet. Ya, misalnya aku belum makan, Miss. Saking belum makan bangetnya gitu ya, Miss, aku belum makan. Belum makan. Apa belum makan? Belum makan apa? Saya belum makan. Kok belum makan? Kalau saya belum makan berarti gimana dong, Miss? Iya, kata kerja ketiga. Nggak pakai been, jangan bingung ya. Miss, kirain ada been-nya. Enggak. Ini kan makan kan kata kerja. Kalau ada kata kerja, been nggak ikut. Ya. Saya belum makan, I haven't Eaten. Miss, I haven't eaten yet. Miss, I haven't eaten yet, Miss. Saya belum makan loh, Miss. I haven't eaten yet. Nah gini, ayo kita bantuin aku kerja packing takjil. Miss, I haven't eaten yet. Aku tuh belum makan banget yet. Nah, apakah already sama yet ini harus dipakai? Enggak, itu tuh hanya kayak kalau pas banget. Sudah banget atau belum banget. Baru pakai already dan yet. Ya. Oke, untuk menambah pemahaman kita lagi, ada baiknya nanti Anda menonton lagi video ini karena saya rekam, sehingga Anda memahami dan Anda bisa menggunakan. Next lesson is going to be speaking test. Minggu besok kita tes speaking, pertemuan ke-7 yang akan menentukan nilai UTS Anda. Ya, sekian, terima kasih. Thank you for your attention. Thanks for being here, for your patience and everything. Happy fasting, happy Friday night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.